Anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti masalah peningkatan sampah dan limbah B3 medis di masa pandemi COVID-19. Selama pandemi, limbah medis mengalami peningkatan 300 hingga 400 ton per hari atau meningkat 200%. Ini disampaikan Johan Rosihan saat ditemui di Kompleks Senayan, DPR RI. Ia meminta pemerintah fokus menangani limbah medis lantaran masih banyak rumah sakit yang belum memiliki insinerator khusus untuk membakar sampah medis. Artinya persoalan sampah ini belum menjadi perhatian kita. Jadi persoalan sampah itu jauh lebih cepat gitu dibandingkan dengan ketersediaan solusi yang kita punya. Sedikit Pak, apa yang harus pemerintah lakukan untuk mengurangi limbah medis ini Pak? Ya, kita tidak bisa mengurangi kita tidak bisa mengurangi limbah medis ini karena itulah kebutuhan. Ya kan? Ini kan masuk dalam gerakan 3M, 5M sampai berapa M pun tetap M-nya itu ada masker di situ, disuruh pakai masker. Pakai masker kayak gini sekali buang. Iya kan? Nah, jadi bukan kita yang kita pikirkan menurut saya bukan mengurangi karena ini adalah kebutuhan, ya kan? Bukan hanya kita pakai masker, tapi juga di situ ada bekas rapid, bekas ini, bekas apa segala macam, dan itu harus ditangani. Salah satu cara yang paling aman dan tersedia teknologinya adalah penyediaan insinerator di semua rumah sakit. Jadi bukan kita berpikir bagaimana menguranginya, tapi bagaimana mengadakan insinerator itu agar di 2.900 rumah sakit dan 9.000 puskesmas itu tersedia insinerator. Sampah medis selama ini dibuang ke tempat pembuangan sampah biasa yang sangat berbahaya karena menimbulkan pencemaran lingkungan dan potensi penyakit menular. Ya, saran saya kepada pemerintah ini agar nanti di dalam pembahasan APBN ke depan dan juga kepada Satgas Covid itu jangan hanya sekali lagi jangan hanya berpikir hanya soal penanganan medis. Oh, sudah selesai vaksin orang, sudah selesai pengobatan, selesai. Tetapi ingat dampaknya bahwa semua aktivitas itu menimbulkan persoalan lain, yaitu limbah medis. Karenanya beri juga perhatian ke sini. Beri anggaran yang cukup untuk pengadaan insinerator di setiap rumah sakit agar kemudian hal ini tidak menimbulkan persoalan baru. Gitu. Karena kalau ini tidak bisa dikelola secara internal oleh rumah sakit, maka dia akan dibuang ke tempat pembuangan sampah, dan tempat pembuangan sampah itu kemudian diangkut, dibuang ke hutan, dibuang ke sungai, sebagaimana sampah-sampah yang lain. Dan kalau sudah dibuang ke hutan, dibuang ke sungai, maka itu akan menimbulkan pencemaran dan itu akan menimbulkan penyakit menular di tengah-tengah masyarakat. Politisi PKS asal Bima NTB ini berharap pemerintah tak hanya fokus untuk melakukan vaksinasi yang dibarengi dengan peningkatan limbah medis. Harus ada langkah strategis untuk mengurangi limbah medis dengan metode yang tepat.